Halo sahabat Smart School, jumpa lagi dalam pembelajaran ekonomika. Kali ini bersama dengan saya, Rudiansyah. Masih dalam program yang sama, Smart School. Ya, sahabat Smart School, pada pembelajaran kali ini kita masih akan membahas materi akuntansi dengan sub pokok materi jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan bagian dari siklus akuntansi perusahaan jasa yang penyelesaiannya dilakukan di akhir periode akuntansi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan jurnal penutup? Ya, sahabat Smart School, sebelumnya perlu kita pahami bahwa di awal perusahaan itu didirikan, yang ada hanya akun real. Ini tercermin pada neraca awal perusahaan tersebut. Di dalamnya tergambarkan nilai aset dengan saldo normal debit, kemudian nilai liabilitas dan ekuitas masing-masing dengan saldo normal kredit. Ekuitas yang dimaksud di sini tentu adalah ekuitas awal bagi perusahaan tersebut. Seiring dengan perjalanan usaha hingga di akhir periode akuntansi, perusahaan tersebut tentu akan memperoleh pendapatan dari hasil usaha dan juga beban yang harus dikeluarkan dalam berusaha. Di akhir periode yang kita maksud dalam hal ini, lazimnya adalah 31 Desember, di mana kedua akun tersebut adalah akun nominal. Pertama tentu ada beban dengan saldo normal posisi debit, yakni nilai pengorbanan yang harus dilakukan perusahaan. Kemudian pendapatan dengan saldo normal kredit merupakan hasil usaha dari perusahaan tersebut. Selisih antara pendapatan dengan beban ini memberikan dua konsekuensi. Apakah perusahaan itu memperoleh laba atau rugi? Sehingga di akhir periode akan muncul satu akun baru yang dikenal dengan nama ikhtisar laba rugi. Laba ini memunculkan akun ikhtisar laba rugi yang sesungguhnya menambah nilai modal, sehingga modal akan tetap berada pada posisi kredit. Sementara jika perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka juga akan menimbulkan akun yang sama, yakni ikhtisar laba rugi. Namun dalam hal ini berdampak pada berkurangnya modal, sehingga modal akan berpindah ke saldo debit. Sahabat Smart School, akun lainnya yang kemungkinan besar muncul dalam periode akuntansi tersebut adalah prefer, yakni pengambilan sebagian modal atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Prefer ini juga menimbulkan akun baru, yakni ikhtisar laba rugi. Namun dalam hal ini sama dengan perlakuan pada rugi, akan mengurangi modal. Akun selanjutnya diharapkan pada akhir periode hanya tersisa akun real. Adapun akun nominal dan akun pembantu modal yang sifatnya sementara tidak akan berlanjut lagi pencatatannya dalam periode akuntansi berikutnya. Sehingga akun real akan tercermin pada neraca akhir perusahaan tersebut, yang terdiri kembali pada aset, liabilitas, dan ekuitas dengan saldo normal masing-masing. Ini diperlukan tentunya perlakuan jurnal penutup, sehingga
di akhir periode akuntansi kita kembali kepada akun real sebagaimana di awal periode akuntansi. Namun yang perlu diperhatikan, ekuitas yang ada pada neraca awal merupakan ekuitas awal dan ekuitas pada neraca akhir merupakan ekuitas akhir sebagai implikasi dari perubahan modal atau perubahan ekuitas yang terjadi selama periode akuntansi yang telah dilaporkan pada laporan keuangan. Ya, baiklah sahabat Smart School. Lantas apa sih yang dimaksud dengan jurnal penutup? Perhatikan deskripsi berikut ini. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Akhir periode akuntansi ini bisa saja akhir bulan atau akhir tahun. Tapi lazimnya akhir periode akuntansi itu adalah akhir tahun, dalam hal ini 31 Desember. Lantas bagaimana cara membuat jurnal penutup? Yakni dengan menutup akun sementara. Nah, akun sementara ini baik dia merupakan akun nominal maupun akun pembantu modal. Lalu apa yang dimaksud dengan akun nominal dan akun pembantu modal? Akun nominal di sini mencakup akun pendapatan dan beban yang tercermin pada laporan laba rugi. Sedangkan akun pembantu modal adalah akun ikhtisar laba rugi dan prive. 4 akun inilah yang tercermin dalam jurnal penutup. Ya, lantas apa fungsinya? Yang pertama, jurnal penutup ini berfungsi untuk memisahkan transaksi akun nominal dan akun pembantu modal terkait pada periode tersebut dengan transaksi akun nominal dan akun pembantu modal pada periode berikutnya. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, jurnal penutup ini memudahkan proses auditing. Hal ini dimungkinkan karena setiap transaksi antar periode sudah terpisahkan. Dan berikutnya, fungsi yang ketiga dari jurnal penutup ini adalah menyajikan laporan keuangan secara real dari perusahaan setelah penutupan pembukuan dalam satu periode. Di mana tentu laporan keuangan yang disajikan pada akhir periode tersebut hanya memuat akun real, yakni aset, liabilitas, dan ekuitas. Lalu, apa sih tujuan dari jurnal penutup ini dibuat? Jurnal penutup dibuat untuk menolkan saldo akun nominal dan akun pembantu modal agar nantinya tidak memengaruhi transaksi periode akuntansi berikutnya. Lantas, bagaimana mekanisme atau cara dalam membuat jurnal penutup? Sahabat Smart School, yang pertama tentunya kita harus memahami sumber data jurnal penutup itu dari mana. Ya, untuk membuat jurnal penutup, kita dapat menggunakan data kertas kerja yang telah kita buat sebelumnya. Atau bisa juga kita menggunakan data neraca saldo setelah penyelesaian. Barulah setelah itu kita membuat jurnal penutup untuk akun nominal dan akun pembantu modal. Setelah jurnal penutup kita selesaikan, sama halnya dengan perlakuan pada jurnal umum, tentu kita akan melakukan posting. Ya. Jadi dari jurnal penutup kita akan posting ke buku besar. Dan dari buku besar itu
akan muncul neraca saldo setelah penutupan yang mencerminkan saldo real masing-masing nilai buku besar terkait. Sahabat Smart School, inilah 4 langkah yang mesti kita perhatikan. Ya, mulai dari kertas kerja, jurnal penutup, posting ke buku besar, dan sampai terakhir neraca saldo penutupan. Kita lanjut ke mekanisme menutup akun nominal maupun akun pembantu modal. Yang pertama adalah menutup akun pendapatan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya. Menutup akun pendapatan itu dengan memindahkan akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Dengan ilustrasi data pendapatan dengan saldo normal posisi kredit 2 juta rupiah, maka jurnal penutupnya adalah dengan memindahkan nilai pendapatan yang tadinya berada pada posisi kredit ke posisi debit. Pendapatan kita catatkan di posisi debit dengan nilai yang sama, 2 juta rupiah. Adapun pasangannya di posisi kredit adalah akun ikhtisar laba rugi. Tentu dengan nilai yang sama, 2 juta rupiah. Sahabat Smart School, perhatikan dengan baik. Jadi untuk menutup akun pendapatan yang normalnya berada pada saldo kredit, maka tinggal dipindahkan ke saldo debit. Adapun pasangannya, ya, akun pendapatan tadi adalah ikhtisar laba rugi dengan nilai yang sama. Kita lanjut dengan menutup akun beban. Menutup akun beban ini berarti memindahkan akun beban ke akun ikhtisar laba rugi. Dengan ilustrasi seperti ini, bahwa beban itu memiliki saldo normal di posisi debit dengan nilai Rp700.000. Maka tentu untuk menutup akun beban ini, yang tadinya berada pada saldo debit akan kita pindahkan ke saldo kredit dengan nilai yang sama Rp700.000. Adapun pasangannya di posisi debit tentu adalah akun ikhtisar laba rugi dengan nilai yang sama Rp700.000. Sahabat Smart School, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya menutup akun itu tinggal memindahkan posisi saldonya dari saldo normal ke saldo lainnya. Jadi kalau pendapatan tadi bersaldo normal kredit, maka dipindahkan saja ke debit. Sebaliknya beban yang saldo normalnya debit, dipindahkan saja ke saldo kredit. Adapun ikhtisar laba rugi, nilainya menyesuaikan dari nilai pendapatan dan beban itu sendiri. Mudah bukan? Ya. Kita lanjut ke menutup akun laba atau rugi. Dalam hal ini tentu kondisinya adalah pilihan. Bagaimana menutup akun ketika terjadi laba, dan bagaimana pula perlakuan menutup akun ketika perusahaan tersebut mengalami kerugian. Perhatikan dengan baik. Menutup akun ikhtisar laba rugi ini berarti memindahkan akun ikhtisar laba rugi ke akun modal.
kondisi yang pertama, saat perusahaan mengalami atau memperoleh laba. Maka dalam hal ini, ketika perusahaan memperoleh laba, dapat dipahami bahwa laba menambah nilai modal, sehingga modal akan tetap disimpan dalam saldo normal kredit senilai besar laba yang diperoleh perusahaan tersebut, yakni 7 juta rupiah. Adapun pasangannya di posisi debit, tentulah akun ikhtisar laba rugi. Ini di posisi debit, sesuai dengan nilai laba yang diperoleh. Ya, dalam hal ini nilai penambahan modal, yakni 7 juta rupiah. Lalu bagaimana perlakuan untuk perusahaan yang mengalami kerugian? Sahabat Smart School, saat perusahaan mengalami rugi, maka tentunya besaran kerugian yang diderita oleh perusahaan tersebut akan mengakibatkan modal perusahaan berkurang. Dan modal yang bersaldo normal di posisi kredit akan berpindah ke posisi debit dengan nilai kerugian. Jadi modal disimpan di posisi debit dengan nilai besarnya kerugian, yakni 2 juta rupiah. Adapun pasangannya, tentulah akun ikhtisar laba rugi di posisi kredit dengan nilai yang sama dari besaran kerugian yang ditanggung perusahaan atau besarnya nilai modal yang berkurang, yakni 2 juta rupiah. Ya, kita lanjut ke poin yang keempat, menutup akun prefer. Sahabat Smart School, menutup akun prefer ini dapat kita pahami dengan baik bahwa sesungguhnya prefer di kertas kerja atau di kolom neraca pada kertas kerja itu bersaldo debit, bersaldo normal debit, katakanlah nilainya Rp500.000. Maka tentu untuk jurnal penutupnya, ya, kita pindahkan saja ke saldo kredit. Ya. Dengan pasangan modal. Ya, modal yang berada di posisi debit dengan nilai sesuai dengan nilai prefer itu sendiri 500.000 dan prefer beralih ke posisi kredit dengan nilai yang sama 500.000. Mungkin ada yang bertanya, kenapa modal muncul di sini bukan ikhtisar laba rugi? Ya, sahabat Smart School, prefer, ingat definisi prefer itu sendiri. Prefer adalah pengambilan uang perusahaan, aset perusahaan atau modal perusahaan, ya, untuk keperluan pribadi pemilik usaha. Jadi kalau modal itu diambil, ya, diambil sebahagian dengan nama prefer, maka tentu modal itu akan berkurang. Dan modal kalau berkurang, ya, yang tadinya dia bersaldo normal di posisi kredit, maka dia akan beralih ke posisi debit. Ini poin yang keempat, menutup akun prefer. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi kertas kerja kita. Sebagai contoh, kelanjutan dari laporan keuangan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dengan data kertas kerja seperti ini, maka selanjutnya dapat kita buat jurnal penutupnya. Tentu selayaknya jurnal dan laporan keuangan lainnya, nah, dia dimulai dengan nama perusahaan. Dalam hal ini firma Tria Maslaha,
kemudian judul jurnal penutup, dan biasanya juga dilengkapi dengan periodenya. Format jurnal penutup sama dengan jurnal umum. Pertama, kita akan melakukan jurnal penutup atas pendapatan pada kertas kerja tersebut. Pendapatan yang tadinya bersaldo normal kredit, kita pindahkan ke posisi debit dengan nama pendapatan jasa senilai Rp31.400.000. Pasangannya tentu di posisi kredit ikhtisar laba rugi dengan nilai yang sama di posisi kredit. Ya. Lalu bagaimana jika masih ada pendapatan lainnya? Maka masukkan kembali pendapatan lain-lain misalnya dengan nilai Rp800.000 ya, di posisi debit, dan pasangannya kembali ikhtisar laba rugi dengan nilai yang sama. Ya, ini contoh jurnal penutup untuk pendapatan. Bagaimana dengan beban? Berdasarkan kertas kerja tadi, maka kita memperoleh jurnal penutup seperti ini. Pertama, untuk akun beban, jurnal penutupnya yang berada pada posisi debit tentu adalah ikhtisar laba rugi dengan nilai dalam hal ini Rp17.320.000. Adapun yang berada di posisi kredit adalah seluruh beban yang tadinya berada di posisi debit. Nah, di jurnal penutup kita bawa ke posisi kredit dengan rincian seluruh nilai masing-masing. Pertama ada beban gaji ya, dengan nilai Rp5.100.000. Kemudian beban iklan dengan nilai Rp400.000. Seterusnya semua nilai beban kita masukkan. Ya. Sampai akhirnya seluruh beban yang dikeluarkan perusahaan pada periode tersebut tercatatkan dalam jurnal penutup dengan posisi kredit. Mungkin tadi ada yang sempat bertanya, dari mana nilai ikhtisar laba rugi pada posisi debit Rp17.320.000? Nilai ikhtisar laba rugi itu benar sekali berasal dari total nilai beban yang ada pada posisi kredit. Sehingga tentu konsep dasarnya akuntansi kita sudah sama memahami nilai debit dan nilai kredit untuk jurnal senantiasa seimbang. Kita lanjut ke akun pembantu modalnya. Nah, di sini ada ikhtisar laba rugi pada posisi debit karena perusahaan pada saat itu memperoleh laba ya, senilai Rp14.880.000, maka ikhtisar laba rugi di posisi debit Rp14.880.000 dan laba itu menambah modal, maka modal akan tetap berada pada posisi kredit di saldo normalnya dengan nilai laba tersebut, yakni Rp14.880.000. Adapun berikutnya, Prive mengurangi modal sehingga modal dicatatkan di posisi debit dengan nilai Prive itu sendiri Rp500.000 dan Prive yang tadinya bersaldo normal di debit kita pindahkan ke posisi kredit dengan nilai yang sama tentunya. Ya, sahabat Smart School, kalau kalian menyimak dari awal tadi, maka sesungguhnya jurnal penutup ini sangatlah mudah untuk menyelesaikannya. Ya. Baik, memperkuat pemahaman kita terkait pemaparan materi tadi, maka kita akan masuk ke sesi kuis. Ya. Bagi sahabat Smart School yang sudah bergabung dalam pembelajaran kali ini, silakan memberikan respon jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan nantinya. Responnya boleh dengan raise hand ataupun dengan menggunakan kolom chat.
Kita mulai dengan soal yang pertama. Dalam akun privat Tuan Ali menunjukkan jumlah sebesar Rp250.000. Maka jurnal penutupnya adalah, nah, baru saja kita bahas yang terakhir tadi, bagaimana menutup akun privat. A. Modal Ali debit Rp250.000, privat Ali kredit Rp250.000. B. Ikhtisar laba rugi debit Rp250.000 dan pasangannya di posisi kredit privat Ali Rp250.000. Kemudian pilihan C, privat Ali di posisi debit dengan nilai yang sama Rp250.000, pasangannya di posisi kredit, modal Ali Rp250.000. Kemudian pilihan D, privat Ali di posisi debit Rp250.000, tapi pasangannya dalam hal ini ikhtisar laba rugi posisi kredit Rp250.000. Dan pilihan yang terakhir E, ikhtisar laba rugi posisi debit Rp250.000 dan di posisi kredit modal Ali Rp250.000. Silakan yang ingin memberikan tanggapan, sampaikan jawabannya di kolom chat. Oke, sudah ada jawaban? Ya, kita lihat. Ya, sudah ada beberapa jawaban dari SMA Negeri 1 Selayar. Terima kasih sudah bergabung dalam pembelajaran kita. Demikian juga dengan SMA 3 Bone. Ya, jawabannya A katanya ya. Kompak, jawabannya A. Benarkah demikian? Mari kita lihat. Ya, sahabat Smart School, pertama kita harus mengidentifikasi akun privat ini, menutup akun privat ini pasangannya apa, akun apa. Ya. Pasangannya adalah akun, ya, akun modal tentunya ya. Jadi tentu pilihan untuk jawaban B, kemudian jawaban E, jawaban D juga demikian. Itu semua keliru karena memang bukan pasangannya. Pasangannya mestinya dengan modal. Ya. Maka sebenarnya tanpa menganalisa lebih lanjut kita sudah dapat jawabannya. Jawabannya adalah A. Karena satu-satunya yang berpasangan dengan privat adalah modal, dalam hal ini adalah jawaban A. Ya kan? Selain dari A juga ada C rupanya, ada C. Tetapi lebih lanjut kita analisa, apakah A atau C jawabannya? Privat kita tahu mengakibatkan modal berkurang. Dan kalau modal berkurang, dia akan bergeser dari saldo normalnya yang tadinya posisinya di posisi kredit ke posisi debit. Maka dengan ini jawabannya tentu adalah A. Nah, lebih lagi kalau kita lanjutkan bahwa menutup akun privat ini yang tadinya bersaldo normal debit, maka kita pindahkan ke posisi kredit. Nah, referensi yang paling benar di sini adalah tentunya ada jawaban A. Ya. Baik, sahabat Smart School. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perusahaan mengalami kerugian sebesar 55 juta rupiah. Yang ditanyakan bagaimana jurnal penutupnya. Oke. A. Modal posisi debit 55 juta. Kemudian kas kredit berkurang di posisi kredit senilai 55 juta juga. Kemudian ada pilihan B. Ikhtisar laba rugi di posisi debit 55 juta. Dan pasangannya di posisi kredit modal senilai 55 juta rupiah. Pilihan C. Modal di posisi debit 55 juta rupiah. Kemudian ikhtisar laba rugi di posisi kredit 55 juta rupiah. Pilihan yang keempat, kas berada pada posisi debit dengan nilai 55 juta rupiah.
dan pasangannya di posisi kredit, ikhtisar laba rugi dengan nilai yang sama 55 juta rupiah. Pilihan yang terakhir adalah E, kas bertambah di posisi debit 55 juta 500 rupiah, kemudian di posisi kredit ada modal senilai 55 juta 500 ribu rupiah. Oke, pilihan jawaban yang benar adalah, silakan sahabat Smart School, berikan jawaban kalian. Iya. Ada jawaban? Oh ya, dari SMA Negeri 1 Selayar menjawab C. Demikian juga dari Bone, SMA 3 Bone, SMA 2 Bone juga menjawab C. Kompak jawabannya C. Wah, rupanya sahabat Smart School ini cukup memahami konsep yang telah kita bahas bersama. Tentu dengan pendampingan ibu bapak guru hebat di sekolah masing-masing. Mari kita lihat, kita analisa jawabannya. Kita tentu tidak menginginkan jawaban ini sekedar menyebutkan jawaban yang benar atau memilih jawaban yang benar, tetapi benar-benar memahami konsep dari jawaban tersebut. Ketika perusahaan mengalami kerugian, ya, maka tentunya kerugian ini akan mengakibatkan modal perusahaan akan berkurang. Akibatnya, modal yang tadinya bersaldo normal di posisi kredit akan pindah ke posisi debit. Oke, sehingga yang kemungkinan benar adalah A dan C dengan pilihan jawaban modal di posisi debit. Tetapi kemudian sahabat Smart School, lebih lanjut kita harus pahami juga bahwa dalam jurnal penutup yang terkait dengan akun modal itu adalah akun ikhtisar laba rugi. Apakah perusahaan mengalami kerugian atau memperoleh laba, tetap akun pasangan dari modal adalah ikhtisar laba rugi. Maka tentu dalam hal ini jawabannya adalah, ya, benar sekali, jawabannya adalah C. Modal di debit 55 juta rupiah dan pasangannya ikhtisar laba rugi di posisi kredit dengan nilai yang sama 55 juta rupiah. Oke, luar biasa. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini tidak kalah mudah tentunya bagi sahabat Smart School dimanapun berada. Soalnya, di bawah ini adalah cara yang benar membuat jurnal penutup kecuali. Ya, jadi berikut ini ada pilihan-pilihan membuat jurnal penutup yang benar. Ya, tetapi ada pilihan yang salah. Ya, kita lanjut. Oke. Pertama, ada pendapatan di posisi debit dan ikhtisar laba rugi di posisi kredit. Kemudian ikhtisar laba rugi di posisi debit dan beban di posisi kredit. Ada saldo rugi di posisi debit dan ikhtisar laba rugi di posisi kredit. Kemudian modal di posisi debit dan priva di posisi kredit. Dan terakhir ikhtisar laba rugi di posisi debit dan modal di posisi kredit. Jawaban yang benar adalah, ya, simak dengan baik, perhatikan dengan baik. Yang salah, ya. Jadi jawaban yang benar di sini adalah jawaban yang salah. Maksudnya jawaban yang benar di sini adalah jawaban yang tidak tepat dalam melakukan jurnal penutup. A. Pendapatan debit, ikhtisar laba rugi, kredit. Ini benar ya, karena pendapatan yang bersaldo normal kredit kita pindahkan ke posisi debit dengan pasangan ikhtisar laba rugi di kredit. Kemudian B. Ikhtisar laba rugi debit, ya, dan beban di kredit. Ini juga benar karena saldo normalnya beban di debit, kita pindahkan ke posisi kredit dengan pasangan di debit ikhtisar laba rugi. Kemudian C, saldo rugi dan ikhtisar laba rugi. Kayaknya ini ya, meragukan
Karena dari tadi kita bahas tidak ada akun yang namanya saldo rugi. Tapi untuk memastikan kita lanjut ke poin D. Modal debit dan prefer kredit. Ini benar karena ketika prefer itu saldo normalnya debit, di jurnal penutup pindah ke kredit, dan prefer itu mengurangi debit sehingga mengurangi modal sehingga dia harus berpindah ke posisi debit. E, ikhtisar laba rugi debit dan modal tetap di posisi kredit. Ini ketika terjadi perusahaan itu memperoleh laba bagi perusahaan. Maka jawabannya yang tepat adalah ya. Lagi-lagi jawabannya adalah benar sekali. Jawabannya adalah C. Iya. Luar biasa sahabat Smart School. Baik sahabat Smart School, demikian pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita menutup, ya tentu dipersilahkan kepada sahabat Smart School untuk memberikan tanggapannya. Apakah dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang dapat kita diskusikan dalam pembelajaran kita dengan sisa waktu yang ada. Dipersilakan. Ya. Baik, sahabat Smart School. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita tiba pada simpulan bahwa ada 3 hal yang mesti kita fahami dengan baik terkait dengan jurnal penutup ini. Dimulai dengan pertanyaan, what? Apa itu jurnal penutup? Tadi kita sudah bahas, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi yang dilakukan dengan menutup akun sementara, baik itu akun nominal maupun akun pembantu modal. Pertanyaan yang kedua tentu terjawab juga dengan penjelasan di awal bahwa kapan jurnal penutup itu dibuat, tentu di akhir periode akuntansi. Tergantung dari kebijakan perusahaan, apakah perusahaan itu menyatakan akhir periode akuntansinya setiap akhir bulan, ataukah akhir periode akuntansi yang dimaksud oleh perusahaan tersebut adalah akhir tahun. Ya, lazimnya digunakan akhir tahun 31 Desember. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya? Bagaimana cara melakukan penutupan atas akun nominal dan akun pembantu modal tadi. Ya, tentu ini juga sudah dibahas tadi lebih detail bahwa sesungguhnya simpelnya bagaimana menutup akun nominal ataupun akun pembantu modal, yakni dengan memindahkan pencatatan saldo normalnya yang kalau sebelumnya dicatatkan di saldo normal posisi kredit, kita pindahkan ke posisi debit. Sebaliknya, kalau sebelumnya dicatatkan dengan saldo normal di posisi debit, maka kita pindahkan ke posisi kredit. Tentu dengan pasangan masing-masing, yakni ikhtisar laba rugi dan modal. Oke, sahabat Smart School, saya kira demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk kehadiran kalian dalam pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan berkah apa yang dapat kita pelajari bersama. Dan demikianlah saya pamit undur. Dan sekali lagi mengucapkan semangat untuk tetap belajar bersama dengan ibu bapak guru hebat, guru pendamping di sekolah masing-masing. Salam Smart School, salam hebat buat anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.